Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Sekarang saya sedang ada di Padang, ya, Sumatera Barat. Saya sedang bersilaturahim di Pondok Modern Harokatul Quran, HAQU. Ini luar biasa pondok ini. Pondok ini memadukan antara KMI Gontor, tahfiz Quran, dan kurikulum pondok pesantren salafiyah tradisional. Membaca kitab kuning. Seru ya? Kita akan ngobrol dengan pimpinan Pondok Modern Harokatul Quran, Kiai Syukur, ya. Allah. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun berapa nih saat Pondok HAQU ini berdiri nih? Pondok HAQU berdiri 2017. 2017. 17. Kayak tuh pondok ini mulai berdiri nih. Ini pondok memang sebuah pondok yang tanpa direncanakan. Oh, jadi antum nggak ada rencana? Nggak ada rencana. Oh. Pondok ini asbab berdirinya ya asbab hidayah saja. Ini menarik ini, pondoknya tidak direncanakan. Kayak itu. Jadi asbab hidayah ya dari undangan menyimak 30 juz seorang santri berumur 12 tahun. Antum diundang Ya, untuk menyimak santri membaca Al-Quran 30 juz bil ghaib. Oh, nggak melihat Quran. Enggak ya? melihat Quran. Antum saat itu posisi di mana itu? Nah, waktu itu saya masih posisi. Kok bisa diundang itu? Ini zaman jahiliyah nih sebenarnya. Waktu masih dalam kehidupan yang serba gelap lah. Oke. Karena berjalannya di malam hari. Malam hari. Jadi diundang oleh satu Pesantren ya? pesantren tahfiz. Pesantren tahfiz. Ya, pesantren tahfiz yang pesantren ini sederhana sekali. Di mana tempatnya ngontrak, kemudian ya sederhana sekali. Jika diundang kita menyimak anak berumur 12 tahun, disitulah kembali karena pernah dulu di Gontor. Saya pernah jadi santri, setelah keluar dari santri Tahun berapa antum keluar itu? 97 98. Oke. Tapi tidak melanjutkan kepada studi yang pas lagi. Oke. Malah melanjutkan studi ke akuntansi, ke proyek, Oh, ekonomi ya. ekonomi kontraktor, Oh, jadi kontraktor sipil. ya, baik dunia politik, Dahsyat juga. dunia Kok politis pasar, juga? ya semua, Oh, semua ya? pasar, Oh. ya, segala hal lah. Menyimak hala 30 juz. Menyimak 30 juz, Dapat hidayah. dapat hidayah. Asbabnya. Terus Setelah itu keluar dari masjid itu saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau ini jalan terakhirku untuk hidup, untuk akhir dari hayat hidupku, aku mau membangun sebuah pesantren yang pesantrennya khusus untuk tahfizul Quran. jadi Ini di awalnya itu tahfiz. Tahfiz. Ya. Oke, terus Nah, kemudian sehari setelah itu saya datangi pemilik tanah ini. oh, Langsung. Pemilik tanah ini dahulunya 2013 pernah menyuruh kita bangun pesantren, tapi saya tidak mau. Oh, pernah ya. Tapi nggak mau, karena tidak mungkin. Ya. Nah, kita datangi almarhum meninggal 2015 yang bernama Haji Agus War. Nah, tinggallah anak-anaknya 10 orang. Oke. Nah, yang 10 kita datangi satu-satu. Ketika kita minta tanah ini untuk pesantren, nggak ada yang percaya. Oh, karena antum mau jadi kayaknya gitu. Oh iya. Jadi satu pun tidak ada yang percaya, tetapi
karena ini ada amanah dari orang tuanya dulu. Oh, untuk diwakafkan. Wakafkan untuk pembangunan pesantren. Ya, maka berdirilah pondok ini 2007. Setuju itu anak-anak? Setuju semua. Oh. Karena pertanyaannya siapa yang mau menjalankan? Ya. Saya. Oh. Cuma kepercayaan mereka setengah-setengah lah. Nah, tapi alhamdulillah setuju. Maka 2017 bulan 2 bentuknya belum tuh, yang penting pokoknya membangun pesantren tahfiz Quran. Oh, berapa hektar ini? Ini 4090. 4090. Hampir setengah hektar. Hampir setengah hektar. Ya. Dia ada 2 kita ditawarkan, yang 1 3 hektar, yang 1 4.000 ini. Nah, cuma memang kalau yang 3 hektar itu arah ke bandara Bim. Airnya kurang bagus. Akhirnya di sini loh. Nah, ya. di sini ini tengah kota, strategis. Strategis ya. Indah lagi. Bangun mulainya apa dulu yang dibangun itu? Dibangun pondok ini awalnya ada kesepakatan dari pewakif kan membantu 200 juta membangun. Tapi saya pikir 200 juta mau bangun apa? Nah, terakhir karena sebelumnya kita ada seluruh aset daripada pewakif ini kita yang jalani. Ada wisma, ada rumah sakit mereka, ada banyaklah bisnisnya. Akhirnya saya tidak mau ngambil uangnya. Kita bangun aja. Itu awal daripada pembangunan pondok. Apa yang dibangun pertama kali ya? Bangunan pertama kali itu ada saung tempat sujud pertama kali. Saung ya? Iya. Baru rumah, baru asrama. Rumah asrama ya? Ya, rumah buat guru-guru dan asrama. Oh, buat guru dan asrama. Ya, asrama santri. Tahun berapa dibuka? Ini berarti? Pondok ini asramanya belum selesai, rumah gurunya belum selesai, tapi santri udah ada, udah datang. Udah pada datang? Datang, akhirnya kita. Tahun berapa itu? 2017 juga. 2017. Tahu dari mana mereka itu? Nah, ini yang hebatnya. Gak tahu juga kita, datang diri aja. Oh, mereka datang aja? Datang, masuk, memang kita kenal, ada yang kenal orang tuanya. Tapi masalah yakin dan tidaknya itu urusan Allah, itu yang bikin dia. Jadi Quran ya? Quran. Pertama kali tahfiz. Berapa orang yang pertama datang? Pertama datang itu 2. Oh, 2 orang. Jadi setelah mereka masuk, ada 5 orang, kemudian ada dari Darul Quran, ya termasuk Darul Quran sini? Darul Quran Tangerang. Dari ada berapa orang, ya, tapi setelah itu hanya sisa 5. Oh, 1 tahun itu jadi sisa 5? Sisa 5. Itu 1 tahun pertama itu tahfiz, hanya tahfiz? Tahfiz 3 bulan. Oh, tahfiz 3 bulan? 3 bulan, kebetulan karena guru-gurunya kita ini mengawali dari alumni-alumni Gontor semua. Oh, oke. Setelah 3 bulan tahfiz Quran, kemudian kita sampaikan kepada guru-guru semua, kenapa kita harus cari model lain? Kosan kita ini alumni Gontor. Ya. Udah, kita ambil KMI saja. Di Rosa Islamiyahnya kita ambil KMI. Ya. Nah, kemudian selama ini akhirnya kita belajar tentang tahfiz Quran. Kalau hanya tahfiz Quran saja, di Rosah saja, tapi tidak ada harokahnya. Ya. Nah, jadi ini anak-anak monoton sifatnya. Nah, akhirnya kita padukanlah antara tahfiz Quran dengan di Rosah Islamiyahnya KMI dengan Gontor, harokahnya Gontor. Oh, oke. Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Oh, jadi sistem kepengasuhan ini diambil dari Gontor? Diambil dari Gontor, full. Full? 24 jam kayak di Gontor? 24 jam kayak di Gontor. Penuh dengan Kegiatan, ya? aktivitas, dan belajarnya juga, kemudian tahfizul Qur'annya, dan tahfiznya nomor 1. Oh, anak-anak ini menghafal Quran kurang lebih itu ada 5,5 jam satu hari. Setiap hari. Ditambah di masjid dengan kegiatan sholat dan lain-lain 8 jam satu hari dalam masjid. Itu dari ini apa saja kegiatan mereka itu? Dari bangun itu jam berapa? Bangun di Padang jam 4. Jam 4 mereka bangun, kemudian wudhu. Nah, sebagian akan menghafalkan Quran, sebagian ada yang sholat sunnah,
Ya. Dan tidak ada pemaksaan, Ya. Oh, menghafalnya mandiri mereka. mandiri. Oh, baru nanti setorannya Baru nanti ya? setoran kepada gurunya. Oh, menghafal dari jam 4 sampai jam berapa? Jam setengah 8 Setengah 8 di dalam masjid. dalam masjid. Nggak ngantuk itu anak-anak. Ya, alhamdulillah enggak. Ada tan heading deh mana anu aja. Nah, itu dia. Nah, ini dikit salahnya kita ini. Dulu kita mungkin membaca Al-Quran saja, tidak menghafalkan. Oh, iya ya. Nah, dan waktunya hanya 15 menit. 15 menit dulu ya itu. Nah, Habis ini itu subuh ini waktunya hampir 2 jam setengah, sampai setengah 8. setengah 8. Terus baru kemudian mandi. Kemudian mereka ikol mutaradifat. Oh, sama ya. Oh, sama. Mufrodat ya. Mufrodat. Oke, terus Nah, baru mandi makan sampai jam 9. 9 baru masuk ke kelas. Pelajaran KMI Gontor. KMI Gontor full. Oh, itu jam 9 sampai 9 sampai jam setengah 12. setengah 12. Setengah 12 istirahat, mau tidur lah sebentar. Tidur sebentar Menjelang zuhur. menjelang zuhur. Oh, karena setengah 12 karena Sini zuhurnya itu jam zuhurnya di 12. sini jam setengah 1 bahkan jam 1 Oh, tapi setengah 12 sudah selesai. udah selesai. Oh, setelah Tidur itu siang. Nah, nanti dibangunkan ketika sholat zuhur. dibangunkan setelah sholat zuhur. Ya, ketika sholat zuhur. Mau menjelang sholat zuhur dibangunkan 15 menit sebelumnya. Tapi pada dasarnya mereka sudah pada bangun. Oh, ya, ya. Sholat zuhur, makan. Nanti jam 2 sampai jam 3 mereka murojaah. Mengulang hafalan yang Mengulang lama. yang hafalan yang lama ya. Sampai asar. Sampai asar. Habis pada asar, olahraga seperti kita di Gontor. Ya. Ada main bola, ada yang bulu tangkis dan lain-lain. Nah, memang kita ada di depan sungai, tapi nggak boleh berenang di sungai. Tapi insya Allah kita bangun nih kolam renang nih. Wah. Oh, berikutnya kolam renang. Kolam renang yang gede. Terus Maghrib itu menghafal Quran sampai Isya. Nah, dan itu berjalan 5 tahun. 5 tahun. Nah, di tahun ke-6 Ini berarti tahun ke-6 ini. ini tahun ke-6. Setelah kita mendapatkan ternyata ada anak 3 santri yang sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya 30 juz. Subhanallah. Jadi dalam 5 tahun ini ada 3 santri. Ada 3 santri Menyelesaikan hafalan 30 juz dan ada yang 27 juz di bawahnya, ada 15 10 juz. Oh, dengan model waktu hafalan seperti itu bisa 5 Bisa. tahun ini selesai ya. Selesai. Padahal itu ada pelajaran KMI Pelajaran yang KMI. banyak banget itu. Nah, justru sekarang kita tambah, Zat. Oh, Kita tambah dengan nausoro pemantapan. nah Usoro pakai kitab apa? Kitab Imriti, Jurumiyah, Kitab salaf itu. Salaf. Iya, sama Jurumiyah. Jurumiyah memang Menghafal dong anak-anak ini. menghafal. Oh, nagom. karena terbiasa ya. Terbiasa Mereka menghafal. Terbiasa menghafal Quran. Jadi nggak susah lagi Nggak mereka. usah lagi. Nah, makanya di sini ada gurunya juga berpakaiannya beda-beda. Oh, guru KMI Gontor. KMI Gontor ada Modern si lah jas ya. modern. Iya, guru tahfiz Tapi pakai jubah. pakai jubah. Nah, karena dari Pakistan. Ya. Salaf sarungan. Sarungan ya. Nah, Sijar dong. Sijar. Ya, Gus Baha. Menarik sekali nih ya, memadukan antara tahfiz, tahfiz, KMI, Gontor, dan salaf. salaf. Dengan waktunya terbatas kok bisa itu? Ya, alhamdulillah. Memang awalnya banyak mengatakan mustahil. Gak mungkin. Tapi ternyata ya Allah berkehendak lain. Sudah ada yang 30 juz. Memang mereka menguasai bahasa Arab Inggris. Arab Inggrisnya jalan ya Nah, bahasa. jalan Alwadihnya alhamdulillah. Dan Mutola'ah, balak Wadah Dursulullah. itu dilahap-hap. Lahap. Kalau Dihafal, Dut. dihafal ya. Nah, maka kita minta yang lebih tinggi. Alfiah gitu hafal juga dong. Hafal. Tinggal gurunya aja. Tinggal Yang penting gurunya ada, insya Allah. Nah, ini sama seperti antum tadi pagi.
Nah, 2,5 jam udah dilahap mereka semua. Manjada wajada. tadi kita seminar di sini motivasi manjada wajada. Nah itu. Luar biasa anak-anaknya, dahsyat tuh. Nah inilah yang tujuan kita hanya satu, bagaimana mereka menghafal Quran, punya harokah, punya keilmuan. Oh, jadi hafalannya ada, keilmuannya ada, tapi Bergerak sebagaimana gontor lah ya. gontor. Jadi mereka harus mengajarkan kembali kan. Oh, bisa mengajarkan Mengajarkan kembali. kembali bagaimana mereka menghafal Quran dalam kegiatan-kegiatan yang full, penuh. Nah, karena kita lihat situasi kondisi ke depan, ya dunia harus kita jalani, akhirat tujuan. Ya. Jadi kalau dunianya mereka nggak bisa, bagaimana mereka sampai ke akhiratnya? Saya sedang bersama 3 orang santri Pondok Modern Harokatul Quran yang hafal 30 juz. Kita tanya satu-satu dari mereka ya. Nah, ini namanya siapa? Nama saya Wildan Al-Mufid Dari dari Medan, Medan. Wah, kelas berapa ini? kelas 3. Kelas 3. Menghafal Al-Quran mulai masuk ini. Ya. Berarti berapa tahun itu? 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan hafal Quran. Sehari berapa ayat hafal itu? Sehari 5 halaman. 5 halaman ya? Sehari 5 halaman hafal? Oh, jadi 5 halaman, besok 5 halaman lagi begitu? Ya. Oh, murojaahnya kapan? Rojaahnya 1 hari. Ada Hari apa itu? setiap hari. Oh, setiap hari. Menghafalnya? Setiap hari. Oh, pagi menghafal. Terus? Siang merojaah. Oh, siang murojaah. Jadi pagi 5 halaman. Oh, bisa ya. Luar biasa ini, ya Allah, ya Allah, kasih berkah luar biasa. 1 hari 5 halaman, murojaahnya siang ya. Masya Allah, berkah. Kalau entah namanya Nama saya Faiz Sulaiman Tanjung, Faiz Sulaiman Tanjung, kelas kelas 5. 5. Masuk ke sini berarti masih 0 juga. Ya. Oh, sekarang sudah hafal 30 juz kapan? Udah lama. Di kelas 4. Di kelas 4 tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Oh, nanti besok mau tasmi ini. Ya. Oh, jadi hari Kamis ini mereka mau tasmi, pengukuhan sekaligus ujian ya. Membaca menghafal Al-Quran bil ghaib ya, tanpa melihat Qurannya. 2 hari ya? Ya. 2 hari, insya Allah ini nanti sekalian diuji, terus kemudian didengarkan oleh para orang-orang yang mengujinya. Setiap hari sama menghafalnya. Pagi. Iya, maka menghafal malam Oh, menghafal malam. Jam berapa? habis maghrib. Oh, habis maghrib. Oh, sampai isya. Sehari bisa berapa halaman itu menghafal? Ya tergantung, kalau masih Rata-rata. awal-awal, kalau masih awal ngafal tuh masih sedikit, tapi kalau lama kelamaan udah mulai nambah. Sedikit itu berapa halaman? Kadang 1 halaman. 1 halaman ya, pas mulai awal-awal ya. Ya. 1 halaman, terus nambah gitu ya. Oh, sampai beberapa halaman bisa langsung terus ya. Sudah siap besok hari Kamis? Insya Allah. Lagi disiapin terus ya. Oh, baik. Asalnya dari mana? Asal dari Darmasraya. Darmasraya, Kabupaten Sumatera Barat juga ya. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Darmawan Muhammad, Darmawan Muhammad. Kelas kelas 4. asalnya dari Payakumbuh. Payakumbuh, Sumatera Barat juga ini ya. Hafal sudah berapa lama hafalnya? 3 tahun. 3 tahun ini ya. 3 tahun hafal ya. Berarti mulai dari 0 juga ini. Oh, menghafalnya kapan biasanya? Ngapal malam, setor pagi. Oh, jadi maghrib malam itu ya. Maghrib, setornya pagi. 1 hari menghafal berapa ayat biasanya? Berapa halaman berarti ya kalau di sini ya? 1 halaman, 2 halaman. 1 halaman, 2 halaman ya rata-rata ya. Sekarang besok
sudah mau tasmi juga 30 juz ya. Alhamdulillah. Ini saya kira luar biasa ya. Di tengah kesibukan, terus pergerakan, terus mereka juga ikut kegiatan. Kamu kegiatannya apa biasanya? Ikut apa? Olahraga? Apa? Sepak bola. Sepak bola ya. Kamu di mana posisinya? Kiper, penyerang tengah, pinggir, sayap kiri, sayap kanan, atau pinggir lapangan? Hah? Back. Oh back, back, bagus sekali. Lalu kamu apa kegiatannya sehari-hari? Yang paling suka? Paling suka kalau ada tanding bola, main bola. Oh bola ikut juga, oke. Terus apa lagi? Main pingpong. Main pingpong. Oh pingpong juga ya? Oh ada di sini ya? Ada. Oke, kalau kamu apa kegiatannya? Bola. Oh main bola juga ya? Oh posisinya apa kamu? Mana diletakkan? Bisa di mana-mana? Oh ini jadi di tengah-tengah mereka menghafal Quran, tetap kemudian ya beraktivitas sebagaimana para santri lainnya. Kita doakan lah ya hafalan mereka ini istiqomah, tetap menghafal dan bisa mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Tahun pertama 5 orang, terus pertambahannya sampai sekarang Tahun pertama 5, setelah itu 12, 21, 40, sekarang udah alhamdulillah 82. 82. 82 santri dengan guru 22. Gurunya 22. 22. Dari mana aja santri itu? Santri ada dari Medan, ada dari Riau, Jambi, kemudian Kepulauan Riau. Guru kalau guru-gurunya? Nah, guru-guru lo Nusantara. Oh. Tapi mayoritas alumni Gontor. Alumni Gontor semua. Oh, kecuali tahfiz itu ya. Tapi juga alumni Gontor, yaitu alumni Aris Salah Selaung. Pimpinan Alumni, pondok alumni lah ya. Pondok alumni Aris Salah Ada Selaung. salah. Tamatan 2004. 2004. Oh, Jadi Gontor semua kan? Gontor semua lah Gontor dan semua. alirannya gampang dong ya. Oh, gampang. Memudahkan visinya udah Visi, berpaham. misi, frekuensinya. Frekuensi. Jadi satu frekuensi, satu misi, satu tujuan. Sesuai ajaran kita Trimurti, didasarkan keikhlasan. Kemudian ayat Yasin 21, ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Satu kesan pertama pas saat saya masuk itu, ini ditata dengan sangat rapi, terus taman-tamannya. Antum kismul basatin kaifa? Soalnya jiddan. Anak basatin sebentar 3 bulan cuma di kelas 4. Setelah itu karena diangkat jadi Rois Firko, Rois PPAT, tidak boleh. Basatin harus tinggalkan. Oh basatin harus ditinggalkan. Ya, Karena karena rapi sekali di sini. Iya. Taman-taman semuanya. Saya sangat terkesan pertama masuk ini. Yang pertama saya lihat itu taman-tamannya luar biasa rapi. Karena konstruksinya kita belajar karena saya dulu kontraktor. Nah, jadi sipil bangunan. Oh, paham Saya sipil ingin ya. pondok ini ya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, al-jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Oh. Nah, bagaimana pondok ini jannahnya para penghafal Quran. Iya. Semua nanti ada kolam-kolam berenang, kolam ikan, air terjun. Nah, ini sungai di depan, insya Allah kita beli jet ski nih tuh. Main jet ski, banana boat. Tenggelam itu jet ski-nya, itu sungainya airnya banyak itu. Enggak, Dan, ini Airnya tinggi. sungainya tingginya 180 cm. Oh cukup lah ya. Cukup. Ya. Insya Allah kita kerja sama dengan rescue, tim SAR, BNPB. Nah, ini rencananya ke depan. Jadi anak-anak hafal Quran, paham kitab, bisa bergerak. Nah, permainannya jangan kuno-kuno amat lah. Kapan perlu nanti golf. Menghafal Quran yang bisa golf. Wah. Golf, jet ski, Jet ski. nah, dan biliar juga insya Allah. Pesantren kalau kiainya bindep ya misli hazal. Harokah itu Ustaz. Harokah itu harokatul Quran. Harokat. Main enak. Nah, ini harokatul Quran ini awalnya kita, jadi jauh sebelumnya
saya kumpul-kumpul, ada koordinator wilayah seluruh Indonesia di Darul Quran. Koordinator Darul Quran. Ya. Daku ya. Daku. Oke. Waktu itu kita berhenti di Bogor, ada masjid namanya Harokatul Jannah. Oh, oke. Nah, Harokatul Jannah. Tapi kita lihat kok Harokatul Jannah langsung ke surganya saja. Di perbuatan nggak ada. Oh, oke. Nah, ini sebelum ke Jannah harus berbuat dulu. Ah. Nah, jadi ada salah satu Ustadz Asnal alumni Gontor juga. Akhirnya dia ngasih nama Harokatul Quran. Oh. Nah, dicek di Google nggak ada nama itu, Ustaz. Ah, ini pas ini, memang untuk takdirnya kita nih. Jadi ini kan baru tahun kelima ya. Berarti paling Iya. tinggi kelas Kelas 6. kelas 6 ya. Lulusan profil ini yang kira-kira antum harapkan itu seperti apa sih mereka itu nanti? Kita harapkan mereka bisa bersinergi di masyarakat, bukan menjadi tamu di masyarakat, bukan hanya menjadi penonton, tapi mereka harus jadi pelaku masyarakat sendiri. Ya, ya. Di segala aspek bidang manapun juga, baik jadi guru, baik jadi pengusaha, baik jadi anggota dewan, kepala daerah yang hafiz Quran, yang paham syariat Allah dan menegakkan syariat Allah. Hafiz Quran tapi penggerak masyarakat. Penggerak masyarakat, bukan jadi penikmat, Penikmat, tapi penggerak, pejuang. penggerak dan pejuang. Luar biasa itu. Iya, jadi pergerakan mereka didasari Quran dan keikhlasan. Ya, ya, ya. Dan jangan jadikan mengajar ngaji, mengajar Al-Quran itu adalah profesi, bukan itu tanggung jawab, suatu kewajiban. Oh, bukan profesi. tapi Bukan tanggung profesi, jawab tapi tanggung jawab dan kewajiban. dan kewajiban. Wajib mereka harus mengajarkan kembali. Kalau mau cari hidup, cari selain yang dari ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Nah, mau jadi anggota dewan, jadi gubernur, mereka harus ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Oh, mau jadi apa saja? Mau jadi apa saja, harus ngajar Harus ngaji. ngajar ngaji. Nah, ini yang santrinya nanti. Nah, visi ke depan nih ke antum nih, Set. Ini kan baru mulai 5 tahun nih. Harokatul Quran itu pengennya seperti apa sih? Harokatul Quran pengennya bagaimana bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang pertama, kemudian mulai dari TK, PAUD, SD, pesantren, bahkan universitasnya. Lengkap lah ya. Lengkap, Isinya lengkap ya. tetapi isinya harus ada Al-Quran semua. Oh. Ada kedokteran, ada Qurannya. Ada ekonomi, ada Qurannya. Ada arsitek, ada Al-Qurannya. Nah, jadi menggambar itu dia bismillah dulu, baru dia gambar. Ya, 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 ya. Jadi mau operasi, bismillah dulu baru operasi. Nah, gitu kan. Apa saja yang dilakukan? Apa saja yang dilakukannya selalu ada Al-Quran di Al-Quran di dampingnya. ruhnya, ya. Ruh. Karena asbab pondok ini asbab Quran. Ya, ya. Jadi kalau nggak nyimak Al-Quran dulu, nggak ada pondok ini. Barakallah, Ustaz. Amin. Mudah-mudahan antum guru-guru di sini, Amin, keluarga amin. besar Harokatul Quran nih, selalu sehat ya. Amin. Selalu istiqomah dan sabar dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Sehingga anak-anak ini, para penghafal Al-Quran ini diberikan keberkahan, Amin. pulang bisa bermanfaat buat masyarakat. Amin. Syukran, Ustaz. Amin. Demikian Ya. Ilaliko. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.